Pastor Robson, thank you so much. Seperti saudara atau saudara beneran? Saudara beneran. Ya. Jadi ini sudah tidak bisa kita hitung tamu lagi. Ya. Oke. Pastor Robson, thank you so much sudah menyempatkan pada kesempatan ini pada malam hari ini untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Dan sebelumnya saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, baik saat ini live lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun secara delay atau siaran tunda dari MNC Live Channel. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat belajar. Ya, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema Yesus Juru Selamat Sejati. Dan kalau saudara ada pertanyaan seputar hal ini, saudara bisa langsung WhatsApp di nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Jadi jangan telepon, video call ya. Sering ada yang coba video call, telepon video call kita tidak bisa angkat. Saudara juga jangan bertanya di layar YouTube saudara, tetapi saudara bisa langsung ketik WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Nah, tema ini kenapa sangat perlu dibahas saudara ya. Ada dua alasan ya. Alasan yang pertama, banyak orang Kristen mengaku Kristen tetapi sebenarnya mereka bingung dengan dasar imannya. Tidak sedikit saudaraku, saya berjumpa dengan orang-orang Kristen yang kalau ditanya, kenapa sih Yesus harus mati di atas kayu salib? Emang Tuhan kagak bisa maafin aja langsung? Kenapa sih mesti pakai repot-repot? Kenapa sih harus ada penebusan? Kenapa sih harus pakai disalib? Ya. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa menjelaskan akan hal ini. Padahal ini adalah hal yang sangat basic tentang iman Kristen. Ya. Itu hal yang pertama, kenapa kita bahas tema ini. Supaya saudara punya akar yang kuat, punya fondasi yang kuat. Ya. Hal yang kedua, saya sangat bersyukur hari-hari ini saudara ya. Minat orang terhadap pembelajaran khususnya kristologi tentang siapa itu Yesus itu sangat meningkat khususnya di Indonesia ini. Orang dulu paling gak mau tahu kristologi apa, udah deh gak mau pusing. Kita cenderung maunya khotbah yang praktis-praktis saja. Bagaimana rumah tangga bahagia, 7 jurus menuju berkat, 8 langkah untuk hidup berkemenangan, dan lain sebagainya. Oh, khotbah-khotbah seperti itu tidak salah saudara ya. Sangat baik, tetapi jangan sampai kita melupakan hal yang fundamental. Kalau saya ibaratkan membangun rumah ya, kristologi, siapa itu Kristus, dan masih ada banyak lagi tentunya. Kristologi adalah salah satunya. Itu seperti fondasi rumah. Saudara masuk ke sebuah rumah, fondasi itu kita memang tidak bisa melihat saudara. Tetapi penting gak fondasi? Penting. Nah, khotbah-khotbah praktis itu seperti bangunannya. Ya, itu mudah dilihat, mudah dirasakan ya. Tetapi bangunan yang indah kalau tidak ada fondasi itu bahaya. Rumah indah, hebat, bagus, kalau nggak ada fondasi, waduh itu sangat bahaya, itu bisa roboh setiap saat saudara. Itu sebabnya pengertian-pengertian ini kita perlu memeriksa ulang apakah fondasi kekristenan kita ini ada yang salah. Apakah fondasi kekristenan kita ini rapuh? Atau jangan-jangan kekristenan kita tidak punya fondasi. Kita hanya tahu pokoknya nanti kalau aku ada masalah Tuhan tolong. Kalau aku perlu mujizat, Tuhan kasih mujizat. Nah, itu kekristenan tanpa fondasi. Dan pada kesempatan ini kita mau belajar hal yang sangat fundamental, hal yang sangat fondasional ya. Dan hari-hari ini seperti yang saya katakan tadi, kenapa tiba-tiba maaf saudara, kenapa tiba-tiba minat orang terhadap kristologi tiba-tiba tinggi? Karena saya tidak bisa pungkiri, kekristenan khususnya di Indonesia dalam tanda petik sedikit digoyang dengan adanya pemahaman-pemahaman yang jelas-jelas menentang fundamental iman Kristen ya. Dan itu sebabnya kita akan membahas pada kesempatan ini bersama dengan Pastor Robson. Bang, kita tanya langsung ya Bang ya. Langsung. Ke hal yang paling fundamental dulu. Ya. Kalau ini biar benar-benar dia yang susah nih. Ya. Pastor Robson, kita mulai dari pertanyaan yang paling umum dulu. Siap. Kenapa sih Yesus disebut juru selamat?
kenapa Yesus harus turun ke bumi, harus disalibkan? Kok repot ya? Kenapa sih kalau Tuhan mau maafin maafin aja? Kenapa mesti pakai disalib segala? Kok kayak drama berkepanjangan gitu loh? Ya, mungkin bisa dijawab dulu dari situ dulu. Ini menarik ya kalau kita membahas tentang Yesus, erat kaitannya dengan keselamatan. Dan kalau kita membahas tentang keselamatan, kita nggak bisa memisahkannya dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Sebab Yesus tidak perlu menjelma menjadi manusia atau mati di atas kayu salib kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, berita tentang hadirnya sosok juru selamat itu dari sejak awal sudah dikumandangkan. Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan proto evangelium. Oke. Ayat penginjilan yang pertama sekali. Saya bacain dulu ya, supaya ini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah bunyi dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ya. Nah, dari peristiwa kejatuhan itulah kita dapat memetik satu jawaban atau pandangan terkait dengan mengapa kita membutuhkan juru selamat, mengapa kita membutuhkan penebusan, dan keselamatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Itu dari Kejadian 3 ayat 15 kita ketahui. Nah, menarik untuk saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Kejadian 3. Kejadian 3 itu berbicara tentang kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Dan di Kejadian 3 di pasal yang sama, Tuhan menyatakan janji keselamatan atau pengharapan mesianik. Di Kejadian 3 ayat 7, manusia membuat pakaian dari daun pohon ara. Manusia pertama kali menyadari dirinya telanjang ketika jatuh dalam dosa, lalu membuat pakaian dari daun dari pohon ara. Lalu Tuhan buat pakaian lain. Ya. Itu bukan hanya sekedar pakaian tambahan, tapi ada makna di balik dari pakaian yang Tuhan berikan kepada manusia. Dibuat pakaian dari kulit binatang. Artinya apa? Ada yang dikorbankan pada akhirnya karena kejatuhan manusia dalam dosa. Dan semuanya ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dalam perjanjian lama, kita sudah bisa melihat bagaimana cara Allah pada akhirnya untuk menyelamatkan setiap kita dengan menyuruh orang-orang untuk mempersembahkan korban sebagai korban penghapus dosa. Ada beberapa korban yang harus dipersembahkan oleh orang Israel, tetapi ada beberapa korban yang utama, yaitu korban penebus dosa atau penebus salah. Nah, semuanya ini adalah gambaran atau bayang-bayang yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, itu menarik sekali pertanyaan terkait dengan mengapa Allah tidak dengan mudahnya saja, kan dia maha kuasa. Kenapa? Maafin aja. Ya maafin aja, kan gampang sekali. Nah begini, penting untuk kita melihat Allah secara proporsional. Allah itu maha kuasa enggak? Yes, absolutely yes. Allah itu maha kasih? Yes, absolutely yes. Tapi ingat, Allah itu bukan hanya sekedar maha kuasa, tapi dia juga maha adil. Yeah. Allah maha kuasa, bisa nggak seperti pertanyaan tadi? Bisa nggak Allah dengan begitu saja mengampuni manusia atau menjauhkan manusia dari konsekuensi kejatuhan itu, sehingga nggak seperti sekarang ini manusia mengalami kebinasaan, sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian? Ya kalau kita hanya melihat maha kuasanya saja bisa, tapi kalau hanya melihat maha kuasanya saja lalu tidak melihat sifat-sifat Allah yang lainnya, jadi Allah itu terkesan tidak berintegritas. Padahal Allah itu karakternya sempurna. Nah, ketika kita mengetahui, melihat ternyata Allah memiliki banyak sifat-sifat, salah satunya maha kudus dan maha adil. Kalau Allah itu maha adil, nggak mungkin dengan gampangnya, dengan mudahnya dia melepaskan manusia dari kejatuhan, dari konsekuensi kejatuhan. Allah harus konsisten dong dengan perkataannya. Ketika dia melarang, dia juga memberitahu hukuman yang akan ditimpakan kepada manusia kalau melanggar. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. It is very clear. Lalu Roma 3 ayat 23.
manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Itu jelas sekali. Lalu kalau dipersoalkan, mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Yang pertama, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Mengapa harus mati? Karena konsekuensi dosa adalah maut atau kematian. Nah, Allah itu elegan, Allah itu sempurna karakternya. Sekalipun dia maha kuasa, tapi dia juga maha adil. Dia tunjukkan, dia tegakkan kemahakuasaannya, keadilannya, kasihnya secara sempurna semuanya di atas kayu salib. Allah maha adil, karena dia maha adil dia harus menghukum kesalahan. Allah maha kasih sehingga dia harus mengampuni kalau ada kesalahan. Pertanyaannya, bagaimana dia mengharmonisasikan kedua hal ini? Salib adalah satu-satunya sarana yang dipakai oleh Allah untuk menegakkan kedua hal ini, di mana barang siapa yang percaya, dia menyatakan kasihnya dengan memberikan pengampunan, dan barang siapa yang tidak percaya, dia menegakkan keadilannya, dia menghukum. Jadi salib ini bertemu antara kasih dan keadilan Tuhan Secara sempurna. Yes. Oke, luar biasa sekali. Nah, Siapa jadi dong? saudara, ini sudah clear ya kenapa Yesus harus turun sebagai juru selamat. Nah, sekarang siapa sih Yesus itu? Nah, ini pasti ada banyak yang bertanya-tanya ya tentang siapa sih Yesus itu. Pertanyaan ini mungkin perlu saya sambungkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Gem yang sebelumnya, Ya. dan menambahkan apa yang sudah saya jawab terkait dengan bisa nggak Allah menjelma menjadi manusia? Bisa nggak Allah menjelma menjadi manusia? Begini, Allah itu maha kuasa, Allah mampu melakukan apapun. Dan dalam perjanjian lama, secara Kristen dalam konteks akademis, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama ada yang disebut dengan teofani, penampakan diri Allah dalam perjanjian lama dalam berbagai macam bentuk, dalam rupa malaikat, dalam rupa orang, dalam bentuk tiang awan, tiang api, dalam bentuk burning burst, semak belukar yang menyala-nyala, dan masih banyak lagi. Dan itu bisa dilakukan oleh Allah dalam perjanjian lama karena apa? Dia maha kuasa. Kalau kita percaya bahwa hal itu bisa dilakukan oleh Allah karena dia maha kuasa, lalu pertanyaannya, apa bedanya, apa susahnya untuk kita percaya bahwa Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia? Bukankah dia adalah Allah yang menampakkan diri dalam perjanjian lama dalam berbagai macam bentuk yang kita juga sebut sebagai Kristofani? Pertanyaan yang tepat itu bukan apakah bisa Allah menjelma menjadi manusia, tapi mengapa dia menjelma menjadi manusia. Bukan apakah bisa. Kalau kita percaya dia maha kuasa, ya bisa jawabannya. Kalau kita nggak percaya, berarti kita menyangkali kemahakuasaannya. Mengapa dia menjelma menjadi manusia, itu pertanyaan yang tepat. Pertama, karena hanya dia yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, karena konsekuensi dari kejatuhan itu adalah kematian. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, dia tidak bisa mengalami kematian. Dia tidak bisa menanggung dosa manusia. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa menanggung konsekuensi itu. Siapa Yesus? Dengan kita membahas hal yang singkat ini, hal yang sederhana ini. Dia adalah Allah. Kalau dia tidak Allah, maka tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Sekali lagi, kalau dia bukan Allah, tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Akulah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Dan lain sebagainya macamnya. Banyak sekali pernyataan seperti itu dalam perjanjian lama kita temukan secara khusus dalam kitab Yesaya. Dan itu tergenapi pada diri siapa? Pada diri Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Penulis perjanjian baru pada umumnya menunjuk Yesus sebagai siapa? Sebagai sang juru selamat. Dan tidak ada juru selamat lain di luar Yesus. Yesus sendiri menegaskannya, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. It is very clear. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang ditegaskan dalam perjanjian lama. Jadi dia siapa? Dia adalah Allah. Menolak kealahannya sama dengan menolak pekerjaannya. Oke, jadi clear dulu. Yesus itu Allah. Yes. Berarti
Dia itu Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Sebab nih, ini menjadi sangat penting ya. Karena ada pandangan-pandangan yang berkata bahwa Yesus itu belum ada di zaman Perjanjian Lama. Tadi Waduh. kata Pastor Robson berkata ada teofani. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dulu gak? Apakah Yesus itu eksis dari zaman Perjanjian Lama? Ini dulu ya. Kata orang Yahudi dulu nih. Ya. Kan selalu dibilang-bilang bahwa Yahudi itu nggak percaya Yesus, nggak percaya Mesias, gitu kan ya. Iya. Ya. Israel Hakohen Meir, orang Yahudi dong. Ya. Ya. Dia bilang bahwa semenjak sosok Mesias disingkapkan Allah kepada Nabi Nathan, maka sejak itu pemahaman akan Mesias terus-menerus semakin berkembang dan diinterpretasikan ulang oleh para nabi dalam bukunya The Concise Book of Mitzvot, halaman 11, penulisnya Yisrael Meir Hakohen. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Mesias, Yesus Allah belum ada di dalam Perjanjian Lama, ya orang Yahudinya aja udah ngomong gitu. Padahal orang Yahudi katanya nggak percaya. Ya. Gimana? Ya. Udah jelas ada. Itu jelas sekali ya apa yang sudah Abang sampaikan. Ya. Nah, kalau dipersoalkan terkait dengan pra-eksistensi Tuhan Yesus, ya itu jelas sekali lah. Yang namanya Allah itu pasti kekal. Kalau kita mengklaim bahwa Yesus itu adalah Allah, maka segala sesuatu yang ada pada Allah itu ada pada Yesus. Kekekalan Allah, kesucian, kesempurnaan Allah, kemahatauan, kemahakuasaan, semuanya itu ada pada diri Yesus. Itu hal yang logis untuk kita tekankan dan kita tegaskan. Sekarang pembuktiannya secara teologis. Yohanes 8 ayat 58. Oke. Saya baca dulu ya. 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Aku telah ada, kata yang dipakai itu present. Artinya tidak ada waktu, tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Berarti dia dari kekekalan. Dari kekalan. Di situ Sekarang- juga pakai ego eimi dia. Ego eimi di situ. Iya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau kita nggak percaya bahwa Yesus itu kekal, bagaimana kita bisa memahami pernyataan Tuhan Yesus ini? Karena begini, jarak Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Orang gila dia. Orang gila dia. Ya. Kalau dia bukan Allah dan kekal adanya, maka dia orang gila. Ya, ini kan yang di ayat ke-57 kan. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, Iya. tapi engkau sudah melihat Abraham. Nah, Ya. sekarang begini, pertanyaannya kapan Yesus dilihat oleh Abraham? Di Kejadian 18. Itu ada Yahweh yang menyatakan diri, ada 3 orang, dan itu salah satunya adalah Tuhan Yesus, penampakan Yesus dalam Perjanjian Lama. Oke, jelas Itu ya ini. jelas sekali. Jadi ego eimi, dia kekal adanya. Nah, lalu ada lagi nggak Ego ayat yang eimi itu lainnya? apa dulu? Nah, Mungkin ya, dijelasin. ini Ego mungkin eimi itu banyak, apa? Pemirsa bingung, ini ego eimi apa? Di dalam kalimat ya? apa dia pakai kata ego eimi? Ya, Iya. Di situ. aku adalah. Pernyataan ego eimi itu adalah pernyataan yang Ciri khas. Iya, ciri khas dari Injil Yohanes. Yes. Dalam mengungkapkan keilihan Tuhan Yesus. Iya. Nah, ada 7 pernyataan ego eimi dalam Injil Yohanes, Iya. seperti akulah jalan kebenaran dan hidup, Iya. akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti, Iya. akulah gembala, akulah Mana terang yang dunia, turun dari surga. ya, dan Iya. sebagainya macamnya. Iya. Di dalam Perjanjian Lama, kata akunya ini berkaitan dengan ketika Allah memperkenalkan diri kepada Kepada Musa. Musa, Keluaran 3:14. Aku kan ditanya mengenai namamu, siapakah namamu? Apa jawab Allah di Ehi situ? Asher Eye. Ehye, Asher, Ehye. Dan para pakar itu Ya. mensejajarkan pernyataan Allah dalam konteks itu Iya. dengan pernyataan Yesus Ego dalam eimi. Perjanjian Baru, ego eimi, Iya. dalam Injil Memang Yohanes. dalam penerjemahan Septuaginta juga demikian toh. Ego Ya, eimi. ego eimi. Iya. Nah. Nah, jadi saudara, saya coba simpelkan nih ya. Ya. Ego eimi itu adalah ya, itu khas dalam Injil Yohanes ketika Yesus menyatakan dirinya, menyebut dirinya, itu banyak kata yang digunakan, ada 7 perkataan itu ego eimi. Jadi itu khas. Nah, Ya. ego eimi ini kalau dalam perjanjian lama ya, kalau dalam perjanjian lama ini disejajarkan dengan Ehye, Asher, Ehye itu tadi ya. Aku adalah aku. Nah, aku adalah aku. Mm-mm. Itu adalah peristiwa ketika Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Ya. Ya, Musa kan mau tahu siapakah namamu gitu. Iya. Nah,
Lalu di situ Tuhan menjawab, Yahweh menjawab bahwa aku adalah aku. Nah, Ya. Ehyeh, Asher, Ehyeh itu disejajarkan dalam transliterasi Septuaginta juga. Septuaginta adalah kitab perjanjian lama itu yang aslinya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, oleh 70 tua-tua ya. Ya. Nah, jadi dalam perjanjian lama bahasa Ibrani ya, kata itu juga diterjemahkan sebagai ego eimi. Aplikasinya Heeh. dalam budaya Yahudi zaman itu nggak ada manusia yang boleh menyebut dirinya ego eimi. Karena itu sama dengan mengatakan bahwa aku adalah aku, yang sama dengan menyatakan aku adalah Allah. Ya. Makanya nanti dalam Yohanes 8 ini, ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan kata ego eimi, kemudian orang-orang pada ngambil batu mau lempar Yesus. Ya. Nah, di sisi lain banyak orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus, beragama lain, yang seringkali bilang begini, kapan Yesus bilang bahwa dia adalah Allah? Coba tunjukin dalam Alkitab. Disitulah Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Allah dengan cara yang sangat Yahudi. Ya. Aku Konsep adalah Allah. Pola pikir Yahudi itu menarik untuk kita singgung nanti. Ya. Ini mungkin saya tambahkan lagi dengan argumentasi yang lainnya terkait Ya. dengan praeksistensi Tuhan Yesus. Tapi sebelum ke situ nanti ada Yohanes 17 ayat 5 yang menjelaskan praeksistensi Tuhan Yesus. Saya mungkin tambahkan terkait dengan ego eimi. Jadi keilahian Tuhan Yesus itu melalui pernyataan ego eimi yang juga ditegaskan lewat konteksnya. Ya. Jadi Yohanes itu menjelaskan keilahian Tuhan Yesus dengan pernyataan ego eimi dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya ketika dia melakukan mujizat. Dalam konteks Yohanes kita tahu bahwa mujizat itu adalah tanda semeion. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan semeion, tanda untuk mereka bisa membaca bahwa dia adalah Mesias. Ya. Dialah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama semuanya itu berbicara tentang dia. Ya. Misalnya nih ya, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir. Lalu Yesus mengklaim dirinya sebagai apa? Dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Sehingga anak itu bukan hanya sekedar bisa melihat atau bisa melihat terang, tapi dia melihat sumber terang. Ya. Waktu terkait dengan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata apa? Akulah roti kehidupan. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Kenapa sisa? Karena bukan orang Batak audiensnya. Kalau orang Batak dibungkus. Makanya sisa. Nah, terkait dengan kebangkitan, misalnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes pasal yang ke-11. Dia membangkitkan Lazarus, ego eimi. Ya. Jadi kita bisa melihat ada pernyataan-pernyataan ilahi dari Tuhan Yesus lewat pernyataan ego eimi dan tindakan mujizat yang dia lakukan. Nah, sekarang Yohanes 17 ayat 5. Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan dia mengklaim sudah ada sebelum dunia ada, bahkan mengklaim punya kemuliaan yang sama seperti Bapa. Yohanes 17 ayat 5. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Ya kan agak bahasa Inggris sedikit. Oleh sebab hanya itu saya ya tahu. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi dia bukan hanya sekedar sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada, bahkan mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Dalam konteks teologi perjanjian lama, Allah tidak berbagian kemuliaan dengan siapapun. Jadi Yesus menghujat Allah kalau dia bukan Allah. Oke. Dia nggak bisa mengklaim bahwa dia punya kemuliaan sama seperti Bapa dalam hadiratnya. Tapi karena dia Allah lah, sehingga itu kita pandang sebagai sebuah kewajaran. Karena dia adalah Allah. Misalnya pernyataan ini kan sering diperdebatkan. Yesus itu tidak setara dengan Bapa karena dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Begini Ferguson, pernyataan duduk sebelah kanan itu harus dipahami dalam konteksnya. Duduk di sebelah kanan itu jangan dipahami secara hurufiah. Kalau secara hurufiah literal, siapa di sebelah kirinya duduk, Pak? Di belakangnya siapa, Pak?
Depan siapa? Jadi duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang kekuasaan. Artinya bahwa Yesus itu memiliki kesetaraan dengan Bapa, punya kekuasaan yang sama, kemuliaan yang sama, hakikat yang sama, sifat-sifat yang sama, setara di sebelah kanan Bapa. Hal itu pertama menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Yang kedua, dia memiliki kekuasaan yang sama, kemuliaan yang sama, sifat-sifat yang sama, kedudukan yang sama dengan Bapa. Begitu, Bang. Oke. Nah, Oke. sekarang gini, saya mau tanya. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah anak. Ya. Dengan argumen satu kata, mana ada ayat yang ditulis Allah anak? Dua, ada yang mencibir kekristenan dengan berkata, masa Allah punya anak? Ya. Nah, ini coba mungkin Pastor Robson bisa menjelaskan kenapa dia dikatakan sebagai Allah anak. Ya. Ini tentunya menarik ya untuk kita bahas, dan bagi saya itu sesuatu yang tidak sukar untuk dijawab. Pernyataan anak Allah itu sama dengan menekankan keilahian Tuhan Yesus. Pernyataan anak manusia itu sama dengan menekankan kemanusiaannya. Yesus itu adalah anak Allah, tujuannya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapa. Oke. Bukan dia jadi tidak Allah. Ya. Nah, maksudnya dibedakan dia dengan Bapa, bahwa dia adalah anak, pribadi pertama itu adalah Bapa. Saya jawab dengan Markus 14 ayat 61 dan 62. Oke, saya akan bacakan. Markus 14 61 62. ayat 61 ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini sederhana sekali. Ayat ini menurut saya sudah cukup untuk kita bisa membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak. Kesimpulannya pada akhirnya hanya 3. Dia adalah nabi, atau dia orang gila yang ngaku-ngaku Tuhan, atau dia memang adalah Tuhan. Pernyataan ini mengarahkan kita pada 3 kesimpulan. Kalau nabi tidak mungkin, karena tidak ada nabi yang mengklaim bahwa dia adalah Allah, meskipun itu melalui tindakan otoritasnya. Misalnya dengan mengklaim bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Misalnya dia adalah Tuhan atas hari Sabat, Matius pasal ke-12 ayat 6 misalnya. Lalu dia mengklaim bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa. Tidak ada nabi yang berkata demikian. Yang kedua, kita nggak menghargai, kita menghina dia kalau kita mengatakan dia orang gila. Tapi ya itulah kalau kita nggak, konsekuensinya. Kalau kita nggak menerima, nggak percaya dia Allah, ya kita sedang menganggap dia sebagai orang gila yang ngaku-ngaku Tuhan. Pernyataan ini akan mengarahkan kita pada 3 kesimpulan itu. 62 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Engkau Mesias, anak dari yang terpuji. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah maksudnya? Jawab Yesus, akulah dia. Jadi Yesus yang pertama, ini ada 4 pernyataan yang perlu kita elaborasi atau tegaskan. Yesus mengklaim bahwa dia adalah Mesias, anak Allah dari yang terpuji. Dan kamu akan melihat anak manusia. Kata anak manusia itu ada hubungannya dengan Daniel 7 ayat 13. Ya. Daniel 7 ayat 13 terkait pernyataan keilahian dari sang anak manusia. Bagaimana yang lanjut usia bersama dengan anak manusia. Lanjut usia itu adalah Bapa, anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi bahkan pernyataan anak manusia juga menunjuk keilahian Tuhan Yesus. Di sana ditegaskan bahwa dia punya kekuasaan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh anak manusia itu kekal adanya. Jadi pernyataan anak manusia itu pernyataan dari keilahiannya, bukti dari keilahiannya. Lalu dikatakan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Tadi sudah saya tegaskan, itu yang ketiga, bahwa dia memiliki kekuasaan yang sama, kemuliaan yang sama, kedudukan yang sama dengan Bapa. Yang keempat, yang terakhir, datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini menunjukkan dia sebagai apa? Sebagai hakim. Kalau Yesus bukan Allah, tidak berhak dia menjadi hakim, tidak bisa dia menjadi hakim. Karena apa? Karena salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh Yesus sebagai hakim, Maha Tahu. Kalau dia menjadi hakim, dia harus menghakimi semua manusia. Dan dia bukan hanya sekedar menghakimi apa yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan, batiniah. Nah, bagaimana mungkin dia hakim tapi tidak Allah? Gak mungkin dia bisa menghakimi setiap kita.
Nah, jadi 4 poin ini dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias, akulah dia anak Allah yang terpuji. Yang kedua, dia mengklaim bahwa dia adalah anak manusia. Yang ketiga, dia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, dia akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu jelas. Nah, saya tambahkan lagi terkait dengan pernyataan keilahiannya bahwa dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Matius pasal yang ke-8 di Gadara ada orang-orang yang kerasukan. Lalu ketakutan roh jahat itu, apa urusanmu anak Allah yang Maha Tinggi? Pengakuan akan keilahian Tuhan Yesus bukan hanya datang dari manusia, bukan hanya datang dari para malaikat, tapi juga dari roh jahat. Dari Bapa juga nanti ada. Nanti kita singgung terkait dengan apakah Bapa pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Itu menarik untuk kita buktikan. Karena ada yang beranggapan bahwa Yesus bukan Allah karena menyebut Bapaknya sebagai Allahnya. Yohanes 10 ayat 17. Dengan demikian Yesus bukan Allah. Itu menarik untuk kita singgung nanti. Tapi menarik untuk kita tegaskan bahwa ternyata roh-roh jahat itu pun mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa demikian? Karena roh-roh jahat itu adalah malaikat-malaikat yang melayani Yesus sebelum jatuh. Mereka kenal siapa Yesus. Nah, coba tiba-tiba ada ujuk-ujuk orang yang mencoba untuk menyangkali keilahian Tuhan Yesus. Setan aja pak percaya. Oke, baik. Nah, jadi sekarang kita pertegas ya. Yesus itu Allah. Yesus itu adalah Yahweh dalam perjanjian lama ya. Yahweh. Kalau yang tadi kita sudah katakan. Nah, sekarang pertanyaannya tuh gini. Ketika Yesus turun ke bumi, apakah dia berhenti menjadi Allah? Karena ada yang bilang dulu Yesus belum Tuhan. Lu berhenti jadi Tuhan. Iya, nah, jadi ini kita harus clear supaya kita punya fondasi iman Kristen yang clear. Itu tapi di situ ada kata anak manusia dulu loh. Anak manusia itu juga nunjukin kualitas Yesus sebagai Mesias yang ilahi. Yes. Anak manusia kalau di zaman itu, jadi ada penelitian ya yang dibuat sama Matthias Henze. Matthias Henze ini bikin penelitian dengan judul Mind the Gap. Judul penelitiannya Mind the Gap. Dia khusus bikin penelitian Pastor Robson tentang tulisan-tulisan Qumran. Tulisan-tulisan yang ada di Qumran. Nah, di dalam tulisan-tulisan yang di Qumran itu, mereka udah mendefinisikan siapa anak manusia. Yaitu dialah Mesias itu. Itu udah dibuat tuh di zaman itu. Jadi pengetahuan tentang Mesias sama dengan anak manusia itu udah diketahui di zaman itu. Maka nggak heran waktu Maria ketemu sama malaikat itu, dibilang bahwa Maria akan mengandung, terus dia yang dilahirkan akan disebut sebagai anak manusia. Maria yang tadinya takut karena dia belum kawin, tapi kemudian dia bilang bahwa dia akan melahirkan anak manusia, dia diam. Dia bilang, terjadilah menurut kehendakmu. Karena dia akan melahirkan sang Mesias itu. Itu bahasanya. Kamu akan melahirkan sang Mesias itu. Diamlah dia. Jadi di situ lagi nunjukin bahwa Yesus adalah Mesias yang ilahi. Nah, nanti kalau mau panjangin lagi konsep Mesias yang ilahi, balik lagi ke perjanjian lama, mundur lagi. Tapi singkatnya, Yesus adalah Allah, Mesias yang ilahi. Ini ada 2 pertanyaan ya, tapi itu pertanyaan yang sama, tapi perlu untuk dijawab dengan 2 jawaban. Ya. Yang pertama, apakah dia berhenti jadi Allah? Yang kedua, apakah Yesus itu adalah Yahweh? Nah, saya mulai dari apakah dia berhenti jadi Allah. Ini dalam konteks inkarnasi tentunya ya. Iya, ketika dia menjadi manusia ya. Iya, sama kenosis Bang ya. Iya. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Logos dalam bahasa aslinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pernyataan firman itu bersama-sama dengan Allah, logos itu bersama-sama dengan Allah menunjukkan bahwa logos itu sudah bersama dengan Allah dalam kekalan. Yang kedua, jangan salah menyimpulkan logos bersama-sama dengan Allah berarti logos itu bukan Allah. Hal ini hendak menegaskan bahwa logos dan Bapa itu 2 pribadi yang berbeda. Logos itu bukan Bapa. Karena begini, dalam bahasa asli, saksi Yehova meyakini bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa atau Allah kecil. Karena untuk Yesus itu nggak pakai artikel, nggak hotheos, nggak pakai ho di situ. Nah, ini sesuatu yang keliru.
hanya karena nggak pakai artikel bukan berarti Yesus jadi lebih rendah. Nggak pakai artikel dengan tujuan supaya kita bisa membedakan Yesus dengan Bapa. Karena kalau sama-sama pakai ho, berarti ini pribadi yang sama jadinya jatuhnya. Bisa ke situ. Gitu loh. Nah, yang kedua, kalau disimpulkan bahwa Bapa lebih besar daripada anak jadi lebih kecil karena nggak pakai artikel. Bagaimana dengan ayat 18? Kata untuk Bapa di situ nggak pakai tonteon. Untuk Bapa nggak pakai artikel. Nah, apakah Bapa jadi lebih rendah juga? Kan jadi aneh. Jadi nggak ada hubungannya Yesus jadi lebih rendah daripada Bapa atau jadi nggak Allah hanya karena nggak pakai artikel. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Ada nggak untuk Yesus pakai artikel? Ada dong. Dalam Yohanes misalnya. Ini juga bukti dari keilahiannya, kealahannya. Thomas tidak percaya, Yohanes 20:28. Thomas nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian kalau dia belum melihat. Sekali-kali aku nggak percaya kalau aku tidak melihat dia. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu apa kata Thomas kepada Yesus yang menampakkan diri? Hokriusmu kai hotheosmu, ayat 28 dari pasal 20. Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu pakai artikel. Bukan hanya dia mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, tapi dia menegaskan itu dengan menggunakan artikel. Hokriusmu kai hotheosmu. Itu jelas. Dan karena Yesus itu adalah Allah, dia tidak menolak pengakuan itu. Dia tidak menolak penyembahan itu. Pertanyaannya sederhana. Ada nggak yang pernah disembah sebagai Allah tapi menolak? Ada. Misalnya di Kisah Rasul 13, Ikonium sama Derbe, Paulus dan Barnabas disembah sebagai Tuhan. Satu sebagai Hermes, satu sebagai Zeus. Hermes bukan tas, dewa. Ibu-ibu langsung, oh apa Hermes? Berarti Alkitabiah. Dewa. Nah, karena mereka bukan Allah, mereka menolak pengakuan itu. Lalu Petrus pernah disembah di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dia menolak pengakuan itu, penyembahan itu. Lalu ada malaikat di kitab Wahyu disembah oleh Yohanes, menolak juga penyembahan itu. Jangan, aku sama-sama kamu, sama-sama hamba. Tapi ada satu pribadi yang diakui, disembah sebagai Allah, tapi tidak menolak. Siapa itu? Yesus. Ketika dia menampakkan diri kepada Thomas, Thomas langsung menyembah dia. Hokriusmu kai hotheosmu. Kalau dia bukan Allah, dia harus menolak. Tapi karena dia Allah lah, makanya dia tidak menolak. Itu bukti-bukti dari keilahiannya. Saya tambahkan satu argumentasi yang menunjukkan bahwa dia tidak berhenti jadi Allah pada waktu dia berinkarnasi. Kealahannya tetap melekat pada dirinya. Kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak untuk mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 7 sampai 10. Ada orang lumpuh. Di situ dia menegaskan keilahiannya secara tidak langsung dengan dia mengklaim bahwa anak manusia berhak untuk mengampuni dosa. Di ayat 9 dan 10, anak manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Marah orang Yahudi. Kenapa? Bagaimana mungkin kamu manusia lalu bisa melakukan pekerjaan Allah, mengampuni dosa? Itu pekerjaan Allah. Jadi lagi-lagi Yesus menghina Allah kalau dia bukan Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Lalu kalau hanya sekedar mengklaim bahwa aku berhak untuk mengampuni dosa, semua orang bisa mengklaim. Tapi Yesus unik, dia buktikan bahwa klaimnya itu benar, bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa dengan dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi, membuktikan kebenaran bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Terakhir, Matius 12 ayat 6. Bahwa Yesus mengklaim bahwa dia itu di pasal itu dia lebih besar daripada bait suci Allah. Nanti bisa ditambahkan oleh Bang Ruli terkait dengan ini. Lalu dia berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam konteks PL, tidak ada yang lebih besar daripada bait suci Allah selain Yahweh. Tidak ada yang berani mengklaim selain Allah sebagai Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau Yesus mengklaim hal itu, siapa dia? Mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa pada waktu dia berinkarnasi? Apakah hilang keilahiannya waktu dia berinkarnasi? Semuanya itu dia ungkapkan pada waktu dia berinkarnasi. Nah, kalau orang menolak Yesus tetap Allah pada waktu dia berinkarnasi, dia harus merekonstruksi Alkitab. Atau dengan kata lain, buat Alkitab sendiri. Buang semua ayat-ayat yang membuktikan keilahian Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Kayak tadi, bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu bagaimana? Nah, akhirnya kita ini jadi apa? Jadi
jadi orang yang nggak jujur dengan Alkitab, atau akhirnya mencoba untuk memberikan arti baru atau makna baru dari setiap ayat-ayat yang kita pakai untuk membuktikan keilahian Tuhan Yesus yang tadi, yang nyata-nyata ada pada Yesus sekalipun dia adalah manusia, begitu Pak. Itu terkait dengan Saya jadi keilahiannya. penasaran sama ini deh. Dari tadi kan kita banyak ngomong di kitab Yohanes ya. Yohanes. Sedangkan kitab Yohanes dari mulai ayat pertama sampai panjang ke belakang itu ya, semuanya menjabarkan bahwa memang Yesus adalah Allah. Ya. Penasaran nih saya nih, Pastor Robson. Manusianya. Bukan. Apa sih sebetulnya maksud penulisan kitab Yohanes? Oke, menarik nih Bang. Sedap. Itu Karena aja dulu. banyak bicara tentang Bicara keilahiannya. Yesus tentang Allah kan? Oke, untung abang tanya ini. Iya. Hampir lupa tadi saya jelaskan. Jadi ada 4 Injil. Iya. Ada Injil Sinoptik dan ada Injil Yohanes. Hmm. Injil Yohanes ini dibedakan dari ketiga Injil Sinoptik itu. Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Nah, keempat Injil ini memberikan potret yang berbeda-beda terhadap Yesus. Yes. Tapi berbeda bukan bertentangan, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Yes. Menariknya begini Bang, ada 2 Injil yang mencatat silsilah Tuhan Yesus, Matius dan Lukas. Pertanyaannya kenapa Markus dan Yohanes tidak? Nah, sambil menjelaskan itu, sambil menjawab ini juga. Nah, Matius menekankan Yesus sebagai raja. Kalau benar dia adalah raja, harus jelas garis keturunannya. Makanya dia ditekankan adalah anak Daud. Ya. Yang kedua, Markus menekankan Yesus sebagai apa? Sebagai hamba. Namanya hamba kita nggak perlu tahu latar belakangnya, backgroundnya, nggak dipedulikan pun, nggak perlu kita cari tahu. Karena hamba. Yang ketiga, Injil Lukas menekankan Yesus sebagai siapa? Manusia. Kalau dia manusia harus jelas garis keturunannya. Sebagai apa dia? Sebagai anak Adam, ditekankan bahwa dia adalah anak Adam. Nah, Markus tidak menjelaskan silsilahnya karena menekankan Yesus sebagai hamba. Yohanes juga tidak menekankan silsilah Tuhan Yesus karena Yohanes menekankan Yesus, menggambarkan Yesus sebagai apa? Sebagai Allah. Sehingga nggak ada silsilahnya. Namanya Allah nggak ada silsilahnya. Jadi tujuan Yohanes menulis waktu itu adalah memang untuk membuktikan Keilahian kealahan Tuhan Yesus. Oke. Kenapa perlu ditulis pada saat itu oleh Yohanes tentang kealahan Yesus? Ada masalah apa rupanya hari itu? Oke, ini menarik. Karena begini Bang, jadi ada paham-paham yang menyimpang, rupa-rupa seperti gnostisisme atau doketisme, dari kata dokeo, kelihatannya nampaknya, yang menyangkali Yesus adalah logos yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yohanes itu hadir untuk menangkis ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi dari sejak zaman rasul-rasul itu sudah bertebaran ajaran-ajaran bidat. Bukan hanya hari ini saja, dari sejak awal. Dan dari sejak awal mereka sudah dengan serius menangkis semua ajaran bidat itu. Faktanya mereka khusus menulis surat untuk menangkis semua ajaran itu. Nah, sebagaimana mereka memiliki semangat juang yang luar biasa untuk melawan ajaran-ajaran bidat, kita juga harus sama. Karena nggak bisa ajaran sesat itu diperindah dengan alasan apapun, misalnya alasan moral, alasan etika, sebaik apapun kita, nggak bisa ajaran sesat itu jadi dibenarkan hanya karena alasan moral. Matius 18 ayat 7, penyesatan itu harus ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Jadi orang yang mengadakannya itu celaka. Oke, jadi maksud penulisan kitab Yohanes justru adalah untuk membuktikan keilahian Yesus. Itu udah jelas. Jelas sekali. Kenapa ditulis? Jelas-jelas karena waktu itu memang ada pihak-pihak yang berusaha untuk tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Ya. Sehingga kalau hari ini orang berusaha untuk bilang bahwa Yesus bukan Allah, ya hapus saja Yohanes. Jelas sekali Jelas itu. kan? Oke, nah. Boleh aku tambahkan dikit ya? Ya, Gini. Kalau Matius diawali dengan silsilah, itu kan untuk menunjukkan kemanusiaannya. Tetapi Injil Yohanes langsung datang, pada mulanya adalah firman. Langsung dikasih tahu asal usul Yesus. Ditulis kok juga di situ bahwa maksud penulisan ini adalah untuk membuktikan. Nah, masalahnya kalau sekarang dikatakan logos itu bukan Yesus. Nah, oke. Lanjut dulu, tambahin dulu. Nanti gua ada pertanyaan. Lanjut dulu. Tadi mau tambahin apa? Oke. Terkait dengan pernyataan abang terakhir tadi. Dihapus aja Yohanes. Oh ya. Seluruh kitab Yohanes hapus. Menarik nih Bang. Injil Yohanes itu bukan hanya sekedar Injil yang membuktikan ketuhanan Yesus, tapi Injil yang membuktikan ketritunggalan Allah, karena Bapa mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus. Kalau kita nggak percaya Injil Trinitarian, kalau kita nggak percaya doktrin Tritunggal, kita harus buang Injil Yohanes, karena Injil Yohanes adalah Injil Trinitarian.
sebelum terkait dengan Pak Gem tadi, gini Bang, apakah Yohanes hanya menekankan keilahian Tuhan Yesus? Tidak. Dia Oke. juga menekankan kemanusiaan Yesus. Oke. Jadi Yohanes itu adalah pribadi yang menekankan, menggambarkan, menjelaskan pribadi Yesus secara komplit, satu pribadi dengan dua natur. Natur kemanusiaannya itu dia jelaskan dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya bacakan ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini menarik ini, Bang. Siapa Oke. bagi Yohanes? Siapa bagi Yohanes orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia? Ya. Dia pandang sebagai apa orang yang seperti itu? Oke. Orang yang menyangkali kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ini bukan kita yang ngomong, Bang, Pak Gem. Ini Alkitab yang Yohanes. ngomong. Jadi kalau ada orang yang menyangkali keilahian Tuhan Yesus dan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, datang, kata datang itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Oke. Kalau ada yang menyangkali ini, dia disebut sebagai apa oleh Yohanes? Oke, oke. Penyesat dan antikristus. Oke, sekarang saya mau lebih dalam di kata mengakui Yesus sebagai Allah. Ada yang bilang begini, saya mengakui kok Yesus itu Allah. Bukannya saya nggak mengakui bahwa Yesus Allah. Salah sekali kalau saya dibilang begitu. Oke, tapi Yesus itu Yesus itu tidak terjadi di dalam kekekalan. Tidak kekal seperti Bapa. Tidak kekal seperti Bapa. Dia itu baru ada ketika dikandung oleh Maria. Nah, ini percaya sama Yesus, percaya bahwa Yesus Allah nggak kalau kalimatnya seperti itu? Jadi begini, konsekuensi dari mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah berarti harus mengakui bahwa Yesus itu sejajar atau setara dengan Bapa. Oke. Karena kalau kita meyakini bahwa dia adalah Allah, maka kita harus mengakui bahwa dia memiliki semua yang ada pada Allah. Seperti sifat-sifat kealahan ada nggak pada Yesus? Ada pada Yesus. Perbuatan-perbuatan kealahan ada nggak pada Yesus? Ada pada Yesus. Dia mencipta dalam Oke. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu jelas. Pernyataan Elohim, pernyataan kita di ayat 26 itu jelas. Jadi Yesus sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Itulah Yohanes 1 ayat 1 sama Oke. Yohanes 1 ayat 14 tadi, Bang. Ya, ada kata yang ganggu di situ, yang bolak-balik diomongin, tapi belum tentu kita ngerti. Apakah Yesus sehakikat dengan Bapa? Sehakikat itu artinya apa sih? Kalau tidak sehakikat ini menjadi lucu. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Allah tapi nggak mengakui Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Hakikat itu apa sih? Sehakikat itu gini, bicara tentang memiliki karakteristik yang sama seperti yang dimiliki oleh yang lainnya. Misalnya Bapak itu memiliki Adil. kematahuan, kemakuasaan, keadilan, kesetiaan, itu kerendahan ada hati. pada Yesus semuanya. Itulah Oke. hakikatnya. Oke. Pertanyaannya ada nggak pada Yesus itu? Ada. Tadi kan kita sudah membuktikan semuanya Oke. itu. Jadi Yesus itu Allah nggak? Dia kekal nggak? Kekal. Dia ko-eternal nggak sama kekalnya? Sama. Dia ko-equal, setara. Iya. Dia koeksis. Yes, ada dengan sendirinya. Dia Iya. bukan diadakan. Nah, ini menarik, Pak Gem. Iya. Bang, yang Kolose 1 ayat 15, Bang. Iya. Ini kan ayatnya saksi Yehova, Bang, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Kalau diciptakan. 1:15. Ya, kalau 1 ayat 15 untuk membuktikan bahwa Yesus itu diciptakan. Boleh, Pak Gem? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini kita mau bantah pandangan orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak kekal dan bahkan diciptakan. Membantah saksi Yehova, membantah Arius ya yang menggunakan ayat ini. Bahkan sekaligus kita membantahkan yang lagi viral-viral ini, yang seakan-akan menganggap bahwa Yesus tidak kekal, seakan-akan Yesus itu diciptakan, ya kan, memilih kata diperanakkan, tapi menegaskan bahwa Yesus itu tidak kekal, tidak sama kekalnya dengan Bapa. Itu Ya. sama dengan mengatakan bahwa Yesus diciptakan, Ya. cuman tidak dalam waktu. Nah, kita jawab ayat ini. Nah, kata yang sulung di situ kata prototokos dalam bahasa Yunani. Oke. Nah, tidak boleh dipahami dalam pengertian matematika. Jadi bagi orang Arius atau saksi Yehova, Yesus itu adalah ciptaan yang pertama sebelum Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus. Nah, apakah benar bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Dari kata yang sulung tidak tepat, karena kata yang dipakai prototokos dan jangan dipahami dalam pengertian numerik atau matematika.
Oke. Kenapa? Itu bicara tentang keunggulan. Kenapa? Di ayat 18 ada kata prototokos juga yang sulung. Nah, ini menarik. Ini akan menjelaskan ayat 15. Boleh Pak Gem? Ayat 18. Iya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, Yang ini lebih menarik. utama. Lagi-lagi ada kata yang sulung, prototokos. Nah, kalau kita mau memahami kata yang sulung, prototokos dalam pengertian numerik atau matematika, jadi aneh. Kalau tidak dipahami dalam pengertian keunggulan, jadi aneh. Kenapa? Pertanyaannya, apakah ada pribadi yang pernah bangkit dari kematian sebelum Yesus? Oke. Ada. Seperti siapa? Lazarus, anak muda Nain, dan yang lain-lainnya. Ada. Lalu kan jadi aneh kalau kita pahami dalam pengertian matematika. Karena ada loh sebelum Yesus yang pernah bangkit dari kematian. Lalu kita mau pahami apa kata yang sulung? Nggak boleh dalam pengertian matematika. Dalam pengertian apa? Keunggulan. Bahwa Yesus itu lebih unggul dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan di-compare, jangan disamakan, jangan dibandingkan dengan apapun. Ojo dibanding-banding ke. Oke, gini loh Pastor Robson, gini. Udah ngerti nih ya, Yesus salah ya, udah ya kita terima ya. Nah sekarang gini loh, kalau Yesus digambarkan seperti Bapa, sehakikat dengan Bapa, dia adalah Allah, bukankah berarti dia pasti menang? Oke. Sehingga perlu dijelasin dengan cara bahwa Yesus adalah manusia, supaya jemaat bisa ngerti bahwa walaupun kita manusia, kita bisa serupa dengan Kristus. Wah, menarik ini. Siap, Pak. Itu loh. Ya. Nah, kalau kalimat seperti itu apakah masih nunjukin bahwa dia percaya Yesus adalah Allah? Oke. Satu, kedua, apa signifikannya sehingga Yesus harus dijadikan manusia dulu supaya kita bisa sama-sama serupa dengan dia? Apakah itu signifikan? Wah, menarik ini. Tunggu nih Pastor ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya udah nggak bacakan pertanyaannya karena sebenarnya dari penjelasan ini juga udah jelas. menjawab. Ayo, silakan. Saya tambahkan dulu tadi ada gantung sedikit kata prototokos yang utama itu dalam pengertian keunggulan. Nah, dalam pengertian Yesus, kebangkitan Yesus, tidak ada kebangkitan yang seperti dia sebelumnya. Ya. Karena apa? Keunikan Yesus di mana? Keunggulan Yesus di mana dalam pengertian kebangkitan? Ketika dia bangkit, dia nggak mati lagi. Ya. Nah, nggak ada tokoh yang seperti itu ketika bangkit dari kematian. Lazarus semuanya contohnya. mati lagi. Ya. Hanya Yesus yang ketika bangkit dia nggak mati lagi. Ya. Jadi dia yang lebih unggul. Ya. Ya. Jadi itu bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu yang pertama kali diciptakan. Itu jelas sekali. Sebenarnya menjadi menarik kalau kita merujuk kepada Markus 2 ayat 7, kata Ya. diperanakan. Ya. Disitulah dianggap Yesus pertama kali ada. Ya. Markus 2 ayat 7. Itu very Markus wrong. 2 ayat yang ke-7. Oh, baca mau baca. Ya, kita baca aja. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mazmur 2 ayat 7. Sorry. Oh, Mazmur Maaf, 2. maaf. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, menjadi aneh kalau ayat ini dia dipakai untuk menunjukkan keberadaan Tuhan Yesus. Ini bukan bicara tentang eksistensi Tuhan Yesus, tapi misi Tuhan Yesus. Bahwa dia akan datang sebagai penyelamat, dia akan datang sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Dia datang sebagai raja yang menyelamatkan umat manusia, dan itu ditegaskan dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas ayat 2. Jadi itu bicara tentang misi, bukan eksistensi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita pahami Mazmur 2 ayat 7 itu sebagai awal di mana Yesus ada. Ketika dia diperanakkan, disitulah dia ada. Bagaimana kita menjawab bahwa dia sudah ada dalam penciptaan, dalam pengekalan. Dia sudah ada bersama dengan Bapa dan ikut serta dalam menciptakan segala sesuatu. Kan aneh. Jadinya kalau kita memahami itu bicara tentang eksistensi Tuhan Yesus, tapi itu adalah misi dari Tuhan Yesus. Nah, masuk dari ke pertanyaan Bang Ruli, apa tadi Bang? Sorry Bang. Pertama tadi kan Teladan. gini, kalau Yesus digambarkan dia adalah Allah, berarti dia nggak mungkin kalah dong. Dia Allah, dia super jagoan. Bagaimana kita bisa mengikuti itu? Bagaimana kita bisa ikuti teladan dia, sehingga Makanya dia harus diturunin manusia derajatnya doang. menjadi manusia doang gitu. Ini sekarang pertanyaannya, kita lebih mengagungkan
hal apanya ini? Nah, jadi Kemanusiaannya. pertanyaannya adalah apakah ketika orang menurunkan apa sih signifikansinya sehingga pengajaran tentang Yesus sebagai Allah itu harus diturunin jadi seolah-olah dia hanya manusia gitu loh. Atau apa yang kita bisa petik ya implikasinya gitu, kalau hanya menekankan keilahiannya. Iya. Kalau dia betul-betul adalah Allah waktu dia menjelma menjadi manusia, apakah kita bisa mengikuti teladan dia Apa pada bisa akhirnya? misalnya gitu deh ya, bisa nggak kita ngikuti Ya. teladan dia? Ini menarik. Pertama-tama kita harus menegaskan bahwa dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Itu dulu, Bang. Iya. Kalau kita menolak keilahiannya, bahkan ketika dia menjelma menjadi manusia, kalau kita tolak, kita akan binasa. Ada nggak ayat yang mengatakan kalau kita menolak keilahiannya, kita akan binasa? Oh jelas, Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau dia tidak Allah, kita menyangkalinya, nggak perlu kita mati atau binasa. Ya. Tapi karena dia Allah lah, kalau kita menyangkal dia, menolak dia, kita pasti binasa. Oke, tapi argumentasinya orang-orang ini, dia bilang begini, kalau Yesus diperkenalkan sebagai Allah yang seperti itu, dia udah pasti menang. Dicobai di bukit dia pasti menang, di salib dia pasti bangkit lagi. Nah, kalau kita melihat Yesus jauh tinggi di sana sebagai Allah, bagaimana kita mau relate kepada Yesus? Bagaimana kita diharap menjadi seperti Yesus, menang dalam segala perkara? Itu dia masalahnya. Ini pertanyaan yang bagus Itu banget. dia. Justru disitulah letak kekaguman kita dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia Allah, dia tidak pernah menggunakan keilahiannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaannya. Yes. Dia dalam kemanusiaannya dia berjuang. Yes. Dia pernah berkata, Yes. "Sangkamu aku tidak bisa memanggil bala tentara malaikat?" Dia 12 bisa. pasukan malaikat Pasukan malaikat, untuk membantu dia aku. bisa. Bisa. Tapi dia menyelesaikan semuanya itu dengan apa? Dengan keadaan kemanusiaannya yang Yes. mengosongkan dirinya. Itu Coba very clear. rubah batu jadi roti. Bisa dia. Jangankan mengubah batu jadi roti, mengubah setan jadi lapet pun bisa, Pak. Iya. Tapi dia nggak pernah pakai kuasa itu untuk kepentingan dia. Ya. Justru disitulah letak kekaguman kita. Ya. Di poin mana kita mengikuti Tuhan Yesus? Di poin penguasaan dirinya. Dia menguasai dirinya. Waktu di kayu salib, berulang kali dia dicobai. Lalu ada imam. Ini adalah upaya terakhir dari setan. Dia pakai imam Allah, orang lain dia selamatkan. Diri sendiri tidak. Cobalah turun dari salib. Ya kan, turun salib baru kami percaya. Ini upaya setan untuk menggagalkan karya penebusan Tuhan Yesus. Dia menguasai dirinya sampai selesai. Coba saya, ini kan menjengkelkan. Coba saya Tuhan Yesus, ya kan, saya turun, saya tampar, pak, terus saya naik lagi ke atas. Nah, itu adalah upaya setan untuk menggagalkan karya penebusan. Dari hal mananya kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus? Penguasaan dirinya, taat sampai mati. Dan itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2. Itu bicara tentang kerendahan hatian dan ketaatan Tuhan Yesus. Oke. Pastor Robson, kita sudah di penghujung acara, waktu sudah habis. Mungkin Habis, ada ya. closing statement. Sebenarnya mau lebih panjang lagi ya, Masih banyak. menjelaskan semuanya secara khusus kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 itu. Tapi mungkin di lain kesempatan. Jadi Yesus itu adalah Allah, ini adalah keyakinan kita yang bersifat fundamental. Runtuh seluruh bangunan kekristenan kalau kita menyangkali ketuhanan Yesus. Mari kita bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, dan bukan hanya sekedar memandang dia dengan benar, tetapi memperlakukan dia dengan benar. Itulah hal yang harus kita perkarakan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus sejati. Percayai dia dan tunduklah kepada dia. Bang, ada closing statement? Teologi memang bisa bersifat lentur ya. Bisa dibawa ke sini dan bisa dibawa ke sana. Bisa dikasih penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan lain-lain. Tapi selentur-lenturnya teologi, tentunya ada bagian-bagian penting yang harus menjadi dasar dari segala sesuatu. Katakanlah kita ini orang Indonesia. Maka sebagai orang Indonesia kita harus percaya dong bahwa undang-undang dasar kita Undang-Undang 45. Kemudian ada orang Indonesia yang bilang, aku percaya bahwa aku orang Indonesia, tapi aku nggak mau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya berarti bukan orang Indonesia kali. Jadi boleh lentur, tapi fondasi-fondasinya ya harus tetap sama lah.
fondasinya bahwa Yesus adalah Allah, ya jangan dirubah. Jangan terus ditutup dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya bagus, tapi nggak bagus. Saya harus menegaskan, Yesus itu Allah sendiri, dia ada dari kekal sampai kekal. Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan, ya. Dan Yesus itu juru selamat sejati. Dia bukan petugas juru selamat, dia bukan petugas gembala, tetapi dialah satu-satunya juru selamat yang sejati dan gembala yang baik. Thank you Pastor Robson Sama-sama. atas kebersamaan ini. Next time kita harus sambung pembicaraan ini. Yes. Kita belum bicara tentang konsili Yahweh Nisea, Konsili. kita belum bicara tentang Duinator Kristus dan Yes. lain sebagainya. Ini panjang loh, ini Yes. bisa seri-seri. Yes, nanti kita akan sambung lagi. Oke, saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Minggu depan kita akan kembali di WeTalk. Kita akan ngobrol bersama Pastor Andre Tunggal yang pernah bersama-sama dengan kita. Obrolannya pasti menarik juga, Bang. Kita mau bahas tentang takdir, Bang. Oke, sip. Ini adalah konsep yang sangat seru sekali, Oke. ya. Karena apakah ada takdir, ya? Takdir itu apa sih? Apa bedanya takdir sama ketetapan Allah dan Oke. lain sebagainya. Oke. Baik, sampai jumpa di WeTalk minggu depan. No I but we, let's talk together. God bless God you. bless you.